Sari dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas FISIP dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini saya akan mewawancarai mengenai beberapa pertanyaan terkait Pancasila kepada Tante. Apakah Tante berkenan? Ya, oke, kita mulai aja ya. Jadi ini kan mengenai Pancasila ya. Yang pertama itu apa sih yang kita Tante ketahui tentang NKRI? NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau besar dan pulau-pulau kecil, berbagai banyak sukunya, terus banyak bahasanya, ya kan, agamanya, kiranya itu banyak, tapi tetap bersatu. Iya, benar. Yang kedua itu next, pertanyaan kedua itu apa yang Tante ketahui tentang Pancasila sebagai ideologi negara kita? Pancasila pedoman hidup warga negara Indonesia, di mana sila-silanya itu menjadi acuan kita untuk bertingkah laku, tidak semaunya sendiri, ya kan? Semua sudah diatur biar kita menjadi warga negara yang sopan, baik, terus santun, menghargai. Ya itu banyak deh, pokoknya baik-baik itu Pancasila. Nah, yang ketiga itu, ini udah masuk ke ini ya, profesi Tante Psikolog. Jadi yang ketiga itu sila pertama dalam sila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi bagaimana sih Tante pengamalan sehari-hari di pekerjaan Tante itu gimana? Kalau pengamalan sehari-hari ketuhanan yang Maha Esa di kantor itu, kebetulan Tante itu kan kerjanya di perusahaan website yang banyak lokasinya ya. Lokasinya ya mayoritas dari India. Jadi dan mereka kan udah jelas beda agama. Dan di kantor juga banyak yang berbeda agama. Tapi ketika misalnya lagi meeting, terus waktunya sholat, kantor udah dengar azan harus sholat, ya kita biasanya stop dulu atau gimana. Atau ya saya terusin sebentar, habis itu kita sholat. Gak ada masalah sih gitu, soal ibadah saling menghargai banget. Kalau di kantor tuh nggak, udah sholat deh ya. Baru kita makan siang bareng, atau kita pergi kemana bareng, tetap bersama gitu, nggak pernah ada. Kalau misalnya lagi agama Hindu sedang merayakan hari rayanya yang kemarin gitu ya, hari raya apa gitu di India gitu, tapi sebagai umat muslim karena tidak pernah mengucapkan, mereka tuh tidak masalah gitu. Sedangkan mereka mau mengucapkan selamat berpuasa Umi gitu ya, atau selamat hari raya Umi ya biasa. Mereka tetap hari tetap mereka tetap mengucapkan, tapi saya tidak mengucapkan juga, tidak pernah masalahkan. Yang kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab tuh sama ini gimana sih? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu, kita sebagai manusia adil tapi juga beradab ya, sesama teman, Sama rekan kerja. Iya. Kalau misalnya ada yang kena musibah, kayak kemarin ada teman yang kena kebakaran tuh yang di daerah mana ya itu ya, Simpuk ya kalau nggak salah, habis nih rumahnya, iya habis. Kita langsung sepakat ya, yang terjadi gitu kan, itu ya kita mengadakan seikhlasnya lah, yang dari kantong pribadi itu makan siang kita minta ngedarin lah, kayak celeng gitu. Yang sakit ya kita kayak biasanya karena kita penting ya, jadi yang paling solid, tapi semuanya juga sama, paling ini ya solid gitu. Alhamdulillah di kantor seperti itu sih. Pasti kayak temenan lah ya. Oh iya, kita temenan banget, kita bestie deh semuanya. Semuanya kayaknya bestie satu kantor. Oke, selanjutnya nih Persatuan Indonesia. Kan Persatuan Indonesia tuh kayak apa ya, menyangkut soal Indonesia lah ya. Persatuan Indonesia itu gimana sih? Ya sama seperti sila pertama, kedua, ketiga pun sama. Malah yang ketiga ini kan kita dari berbagai suku ya. Di kantor itu ada orang Jawa, ada orang Medan, ada orang Makassar, ya kan, ada orang Batak, ada banyak. Kita satu tim kita ini udah banyak. Kadang kita berbagi, ini artinya apa sih gitu, bahasa Sunda gitu. Kadang yang orang Batak sok-sok pakai bahasa Sunda, ikut-ikutan kayak gitu. Tapi kita senang jadinya gitu. Kita berbagi kadang apa, di sini makanan apa ini, gitu kan. Tapi kita tetap walaupun berbeda kayak begitu tuh kita nggak saling menghina, nggak ada menghina makanan atau apa dari diri kita, jadi kayak apa ya, malah lebih menambah pengetahuan terus apa
oh ternyata di sini Pak ini bahasa Medannya apa ya Pak gitu. Nggak hafal sih aku itu nggak hafal sih paling cuma oras Pak gitu doang aja kalau di kantor mah gitu aja sih. Terus Next, sila keempat, kegiatan yang dipimpin oleh hikmah dibiasakan dalam pengecatan wakilan. Bagaimana pengamalan dari sila keempat tersebut? nah ini serunya di kantor tante ya, alhamdulillahnya. Jadi walaupun jabatannya tinggi pasti memang ada lah perbedaan itu ada ya, tapi kalau kita mau mengadakan acara atau misalnya kita ada suatu event itu kita selalu bermusyawarah, pastinya kan kita meeting lah, Iya. gitu kan, meeting kecil dan meeting kecil maupun meeting besar biasanya kita minta pendapat dari semuanya, nanti kita simpulkan gimana. Dari kantor itu nggak ada yang, terutama di tim tante ya, di tim tante itu nggak ada yang sok berkuasa atau gimana, nggak ada. Jadi kita memang kalau di tim aku ini khususnya ya memang bosku itu walaupun dia pengalamannya banyak dari ini dia nggak pernah memperlakukan karyawannya sama bawahannya tuh ramah gitu. Ya kayak gitu. Kalau misalkan ada berbeda pendapat tuh gimana? Berbeda pendapat biasa sih, jadi kita cek-cekan jadinya kalau berbeda pendapat, tapi pada finalnya keputusan itu diambil dengan suara terbanyak dan dari hasil musyawarah gitu. Nggak pernah bos aku itu sampai saat ini ya nggak pernah mengambil keputusan semaunya dia sendiri, jadi Sama semua. pasti disaring ke kita di grup itu, pasti kita di tim itu kita Ayo, ini gimana? Setuju ini nggak, guys? ada ini nih gitu, masa dia ininya kayak gini gitu, terus ya udah Pak gini aja gitu, gimana yang lain gitu, kira-kira kalau saya ngambil keputusan ini untuk atasan gimana gitu, teman ke atasan untuk klien ya gitu. Jadi atau yang udah punya, mungkin kamu lebih muda tapi kamu punya pengalaman kerja lebih banyak di luar gitu kan, pernah mengalami gitu, jadi si bos ini selalu tanya gitu. Terus atau enggak dia mau dia butuh sesuatu tersebut, kira-kira kamu sibuk nggak ya, Gus? Ada ini nggak gitu, bisa nggak aku minta bantuan gitu. Ya gitu aja, kalau misalnya bisa nih kayaknya aku lebih bisa, aku lebih banyak, ya udah aku mah langsung berangkat kamu aja deh, kalau misalnya kamu bisa ngerjain kalau bisa ditanya ke yang lain. Sebisanya gitu, nggak memaksakan. Tapi kita pasti udah tahu lah mana yang urgent yang harus dipentingkan dan mana yang enggak. Itu kalau di kantor. Kalau kantor aku tuh ya alhamdulillahnya yang itu memang benar Sehat gitu ya, nggak yang sampai nggak di tim aku nggak ada iri-irian. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, terakhir nih saya sila kelima, karya sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu gimana? Nah itu dia. Jadi sila kelima ini juga menyangkut 1, 2, 3, 4 tadi kan? Iya, Pastinya semuanya hampir mirip dan sosialnya ini gimana gitu ya. Iya, Ya kembali lagi seperti yang di yang mana yang di kedua tadi kan, kalau ada teman kena musibah gitu support itu yang satu tim ya kan. Kalau yang lain tim kita juga ya misalnya di luar sana kayak ada musibah apa di kantor tetap yuk ngadain galang dana kayak gitu. Terus ya memang belum berskala besar tapi Tapi setidaknya membantu. berusaha untuk peduli lah ya sama yang sedang kesusahan, itu aja sih. Pada intinya sama semua sila kelima 1, 2, 3, 4, 5 tuh alhamdulillahnya ya karena kita nggak rasis dan udah kantor ini juga alhamdulillah sehat timnya. Jadi kita intinya saling menghormati, saling menghargai, saling membantu sesama teman atau care gitu ya. Kalau kita care di baik sama lingkungan kan jadinya kita bekerja juga sehat. Jadi hampir jarang tuh walaupun berbanyak masalah di kantor kita penat sendirian gitu tuh, walaupun pasti penat masing-masing, tim finance, tim HR, tim aku tim GA gitu punya masih punya tim IT punya masalah masing-masing. Tapi ketika kita berkumpul di tim admin itu ya kita jadi walaupun mungkin tidak secara langsung kita bantu finance, oh iya cari dana atau misalnya mencarikan dana atau kita nggak ngerti gitu, tapi kan dengan kita bahagia gitu berbagi makan bareng ya kan, kalau udah sedikit ya ketemu makan bareng Itu ya kerasa banget. nah tuh kayak begitu. Jadi kita tanpa kita sadari di kantor itu 1, 2, 3, 4, 5 kita ini sholat saling mengingatkan yang sama muslim, sholat yuk bareng-bareng, kayak gitu. Jadi di kantor tuh yang cewek-cewek sholat bareng, kadang jamaah bareng kayak gitu. Terus yang cowoknya juga
kadang di musola bareng, dia waktu di sana bareng ada cewek sama cowoknya sholatnya bisa ya kayak gitu. Dan orang non muslimnya pun yang terutama orang apa orang Indianya nggak pernah, apalagi terutama aku kan jilbabku juga alhamdulillahnya syar'i ya, ketutupnya kan besar gitu ya, itu dari pertama kali masuk nggak pernah ada rasis yang apa gimana atau misalnya lu taat banget ya apa nggak ada kayak begitu, sama aja gitu, mungkin lebih respect nggak terlalu ini juga julid sih, mereka tuh julid sih mulutnya tapi julidnya julid yang lain, julid yang buat apa ya, buat cuma iseng ngejulitin dirinya sendiri gitu loh, jadinya ya jadi bahan buat semangat lah gitu. Jadi karena udah kerjain semua nih dari kelas 1 sampai 5, bersyukur nggak sih Tante kerja di situ? Oh, alhamdulillah bersyukur banget. Ya, itu kan rencananya Allah dikasih kerja di situ tanpa mencari. Jadi rezekinya Tante. Oh ya, alhamdulillah banget. Tante nggak nyari kerjaan, diminta terus dapet temen yang solid ya kan, yang apa? Kadang kan ada di kita masuk suatu kantor, tapi ada yang antara senior sama junior kita berbeda. Ini nggak ada gitu loh, kita sama-sama belajar. Jadi kamu juga walaupun masih anak-anak sama yang udah ini juga sama gitu, tapi tetap aja yang muda menghormati yang tua, harus tahu batasan juga. Batasannya hampir nggak ada batasan juga di kantor karena memang tugasnya udah hampir sama. Jadi kadang yang muda juga ilmunya juga banyak. Ya, saling belajar juga. Iya. Itu aja sih Tante dari jalan aku. Jawaban Tante juga sangat banget. Alhamdulillah. Kasih ya Tante. Iya, bantu banget malah. Kasih ya Tante. Iya.